Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait UTS dari mata kuliah Etika, Profesi, dan Bisnis SITI. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama, saya sendiri perkenalkan Gede Artowibawa dengan NIM 201509158 dengan rekan kelompok saya. Yang pertama Danilo Sukma Anggreni dengan NIM 201509161. Yang selanjutnya ada Madeni Kenovianti dengan NIM 201509164 dan terakhir ada Ekini Surakaban dengan NIM 201509176. Nah, adapun yang akan kita bahas pada presentasi kita kali ini, yang pertama yakni terkait profesi TI yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel nantinya, lengkap dengan kompetensi serta skill yang harus dimiliki dari profesi TI tersebut. Yang selanjutnya ada sertifikasinya yang lengkap dengan jenis atau deskripsi serta organisasi yang menyelenggarakan dari sertifikasi tersebut. Nah, untuk itu kita langsung saja ke materi yang pertama terkait profesi TI. Oke, nah, adapun profesi TI yang pertama yakni komputer super spesialis atau spesialis support komputer, yang dimana komputer support spesialis ini merupakan seseorang pada sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki tugas untuk instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap 3 objek utama komputer, yakni perangkat lunak, pengembangan sistem jaringan atau network system, serta memiliki tanggung jawab network diagnosis, user support, sistem administrator, dan server maintenance dari sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, tentu dalam profesi ini ada pun kompetensi yang harus dimiliki. Sebenarnya secara garis besar kompetensi itu bisa dibagi menjadi 2, yakni hard skill dan soft skill. Dan untuk rata-rata untuk semua profesi itu dari segi soft skill itu sama, yakni kayak team building, ada komunikasi, etika, dan yang lainnya. Dan secara lebih spesifik ke hard skill-nya, yang pertama pada komputer spesialis ini, yakni menguasai tentang PC, Mac, Linux atau Unix, sistem operasi, maintain data report, programming, pengetahuan sistem dasar, NoSQL, server, coding dasar, support tiket, Microsoft SQL Server, membaca dan menganalisis application log, analisis cepat dan tepat saat ada keluhan user mengenai komputer itu, kabel dan nirkabel, malware dan penanganannya, serta komponen perangkat komputer yang akan berkaitan dengan komputer itu sendiri. Profesi yang kedua selanjutnya yaitu Information Security Analyst, ini mana merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengamankan dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencurian data serta informasi yang sifatnya sangat sensitif yang dimiliki dari sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengamankan dari adanya peretasan itu sendiri. Nah, untuk bisa menjadi seorang information security analyst ini, ada pun kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, yakni tentang ethical hacking. Yang kedua ada computer forensik. Selanjutnya dari reverse engineering. Yang selanjutnya cyber security, computer security basic, familiarity with privacy law, and communication and teamwork. Oke, next kita ke profesi yang ketiga, yakni application and software developer. Nah, ini merupakan seseorang atau fungsi dalam perusahaan organisasi yang akan membuat, mengembangkan, dan menguji aplikasi serta software yang nantinya didesain khusus untuk perangkat elektronik computing, yang dimana artinya tidak hanya bersifat untuk komputer atau desktop, melainkan juga untuk smartphone, tablet, dan yang lainnya. Nah, ada pun kompetensi yang harus dimiliki dari application and software developer ini, yang pertama memiliki pemahaman atau menguasai tentang struktur serta algoritma, yang selanjutnya bahasa pemrograman serta software development life cycle. Sedangkan seperti halnya sudah dijelaskan sebelumnya tentang soft skill itu hampir sama, analisis, problem solving, creative, communication, and teamwork itu sendiri. Oke, untuk profesi yang keempat yakni sistem analis. Nah, sistem analis merupakan sebuah fungsi atau seseorang yang nantinya berfokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta juga pembelian perangkat lunak dan sistemnya untuk mengakomodasikan kebutuhan organisasi atau perusahaan dalam upaya mengembangkan sebuah sistem dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, ada pun kompetensi yang harus dimiliki dari sistem analis ini yakni manajemen proyek, analisis bisnis, administrator
sistem, ilmu komunikasi, bahasa pengetahuan, serta basic secara dasar yakni Microsoft Office dalam operasional nantinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan profesi yang selanjutnya. Profesi selanjutnya adalah bisnis analis. Bisnis analis bertanggung jawab untuk menghubungkan teknologi informasi atau TI dengan bisnis menggunakan analisis data. Keberadaan bisnis analis dibutuhkan oleh perusahaan karena analisa yang mendalam pada kegiatan bisnis dapat membantu mencapai target dan harapan. Nah, kompetensi yang harus dimiliki dari seorang bisnis analis adalah yang pertama, communication skill, kedua, technical skill, ketiga, analytical skill, dan yang keempat adalah problem solving skill. Profesi selanjutnya adalah information system auditor. Information system auditor berperan sebagai penasehat dalam merancang pengembangan sistem. Auditor dapat membantu dalam pemilihan ukuran keamanan dan kendali, menaksir kos, dan pengendalian untuk keuntungan, serta penentuan prosedur audit yang paling efektif. Seorang auditor sistem informasi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memahami computer processing configuration. Yang kedua, pemahaman aplikasi sistem akuntansi yang signifikan dengan sistem audit. Dan yang terakhir adalah pengidentifikasian dan penilaian risiko melalui pemahaman tentang sistem informasi. Profesi selanjutnya adalah Information System Project Manager, yang dimana profesi ini untuk menjadi seorang Information System Manager yang dimana untuk mengelola dengan baik teknis agar proyek dapat berjalan dengan baik, juga harus mampu memahami knowledge area IT project dari IT project management. Nah, kompetensi yang harus dimiliki ini berkaitan dengan knowledge area tadi. Yang pertama terdiri dari 10 kompetensi utama. Kompetensi utama tersebut yang pertama meliputi adalah project scope, yang kedua time, 3 cost, yang keempat quality, yang kelima human resource, keenam communication, yang ketujuh risk, yang kedelapan procurement, yang ke-9 stakeholder, dan yang ke-10 adalah integration management. Profesi selanjutnya adalah Enterprise Resource Planning Analyst. ERP Analyst memiliki peran dalam membantu mempertahankan software klien atau server, meningkatkan ekonomi, serta menjaga bisnis tetap berfungsi pada tingkat optimal. Hal ini sangat penting untuk tetap meningkatkan eksistensi di dalam persaingan. Nah, kompetensi dasar dari seorang ERP analis adalah yang pertama, mampu mendesain, membangun, dan mengelola basis data, serta mampu menggunakan sistem manajemen basis data berdasarkan kebutuhan sistem. Yang kedua, mampu menganalisis, memvisualisasikan data, menemukan pola dari hasil analisis data, dan menyusun bisnis plan berbasis teknologi terbaru. Dan yang terakhir adalah mampu menjadi entrepreneur memanfaatkan teknologi. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sukma. Profesi yang berikutnya yaitu data analis. Data analis merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan riset data dengan menggunakan tools tertentu seperti Tableau, SAS, RapidMiner, Google Analytics, Spark, dan Hadoop. Untuk menjadi seorang data analis, kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai yaitu mengoperasikan Microsoft Excel, menguasai bahasa pemrograman seperti SQL, Python, dan Oracle. Terus yang ketiga yaitu mampu melakukan riset, analisis, dan visualisasi data. Kemudian memahami mengenai statistika, big data, data mining, machine learning, data warehousing, dan menulis laporan atau report. Profesi berikutnya yaitu data arsitek. Nah, data arsitek ini merupakan suatu profesi yang berperan dalam mendesain, mengembangkan, membuat, dan mengelola sebuah organisasi data arsitektur dengan menetapkan bagaimana sebuah data disimpan, terintegrasi, dan terkelola oleh data entitas dan IT system secara baik. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh data arsitek ini yaitu logical data modeling, data policies development, data strategi, data querying language, physical data modeling, data warehousing, dan terampil dalam menyeleksi sistem yang terbaik untuk menangani penyimpanan data. Kemudian ada information
Technology Planning Analyst. Nah, profesi ini membantu kliennya dalam memberikan perencanaan dan panduan dalam mengembangkan aplikasi dan proyek yang membutuhkan pengetahuan mengenai aplikasi secara luas serta arsitekturnya. Kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dengan profesi sebagai Information Technology Planning Analyst, yaitu mampu menerapkan perspektif yang berbeda ke berbagai tantangan bisnis atau TI yang bisa saja berubah sewaktu-waktu. Lalu memahami tentang tantangan bisnis dan teknis. Dan yang ketiga, memahami enterprise business arsitektur, business process reengineering, project management methodology, investment analysis, risk management, strategy planning, and strategy sourcing. Kemudian yang keempat yaitu berpengalaman dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan materi kinerja dan mengembangkan dashboard. Serta yang kelima yaitu berpengalaman dalam membuat rekomendasi strategis yang terinformasi tentang berbagai topik dengan memanfaatkan berbagai sumber data secara teknis maupun non-teknis. Profesi berikutnya yaitu Enterprise Architect. Enterprise Architect merupakan profesi yang dapat membantu dalam menganalisis pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan hasil bisnis dengan membangun sistem yang kuat serta maintainable. Dalam hal tersebut, seorang Enterprise Architect membantu kliennya untuk dapat melacak spesifikasi yang high level ke model analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dengan memanfaatkan tools seperti UML, SYSML, BPMN, dan standar terbuka lainnya. Kompetensi yang dapat dimiliki atau yang harus dimiliki oleh seseorang dengan profesi enterprise arsitektur yaitu mampu menerapkan perspektif yang berbeda ke berbagai tantangan bisnis. Lalu memahami tentang tantangan bisnis dan teknis-teknis yang ada, kemudian memahami enterprise business arsitektur, business project reengineering, dan hal lainnya. Kemudian yang keempat, berpengalaman dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan metrik kinerja dan mengembangkan dashboard dari bisnis tersebut. Kemudian yang kelima yaitu berpengalaman dalam membuat rekomendasi strategis dan terinformasi tentang berbagai topik dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Baik, sekian dari saya. Untuk profesi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk profesi selanjutnya ialah yang pertama ada service desk analyst. Jadi service desk analyst itu ialah profesional TI yang memberikan bantuan teknis bagi pengguna organisasi. Analis menanggapi pertanyaan dan mereka mengevaluasi serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peralatan dan aplikasi TI. Kompetensi yang harus dimiliki service desk analyst adalah keahlian teknis, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi, administrasi waktu, dan kemitraan tim. Selanjutnya ialah Information System Advisor atau konsultan. Information System Consultant adalah profesional teknologi yang memberikan saran dan pemeliharaan pada perangkat lunak TI. Tanggung jawabnya meliputi analisis sistem TI bisnis, menjalankan pengujian, mengembangkan solusi, berkomunikasi dengan klien, dan membuat perangkat lunak baru. Kompetensi yang harus dimiliki Information System Consultant adalah jam terbang, solutif, pengetahuan khusus, komunikasi, dan project management. Selanjutnya ada Chief Information Officer atau CEO. Chief Information Officer adalah eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab dalam manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi dan informasi komputer. Tugas CEO ialah memimpin tim dan memberikan arahan, memberikan strategi dan menentukan arah, mengorganisasikan SDM, mengelola pelayanan dan proyek, serta mengukur dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi yang harus dimiliki CEO adalah
memiliki jiwa kepemimpinan, mampu merencanakan dan mengatur strategi, memiliki keahlian teknis, menguasai manajemen keuangan, dan kecakapan interpersonal. Selanjutnya ialah UI UX designer. UI UX designer adalah orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak, komputer, ponsel pintar, dan isinya. UI designer memiliki tanggung jawab mendesain tampilan secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, dan juga tulisan. Sedangkan UX designer adalah pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna, aplikasi, maupun pengunjung situs yang dilihat dari nilai guna, manfaat, juga kesenangan yang didapatkan oleh pengguna dari suatu aplikasi atau situs. Kompetensi yang harus dimiliki UI UX designer adalah kemampuan riset, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan mendesain, pengetahuan pemrograman, kemampuan problem solving, pengetahuan tipografi, pengetahuan komunikasi dan media, serta penguasaan bahasa asing. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, nah itu dia pemaparan terkait materi kita pertama, yakni tentang profesi, deskripsi, serta kompetensi yang harus dimiliki. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke cakupan bahasan yang kedua, yakni tentang sertifikasi profesi TI, yang dimana terkait tentang profesi TI yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Nah, untuk itu yang pertama, yakni Computer Support Analyst. Nah, Computer Support Analyst ini adapun sertifikasi yang notabene itu merupakan sertifikasi yang sifatnya sudah taraf nasional dan internasional. Yang pertama ada Google IT Support Sertifikasi Profesional, yang dimana penyelenggaranya merupakan Google Career Grade Certificate, yang dimana keterangannya merupakan sifatnya adalah vendor based atau merupakan yang diadakan dan diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau vendor itu sendiri. Yang selanjutnya ada yang kedua, ini sertifikasi Network Computer Technician atau CNCT, yakni diselenggarakan oleh ETA International dengan keterangannya itu merupakan neutral vendor based. Selanjutnya yang ketiga ada Microsoft Certificate Teknologi Spesialis, yakni MCTC, di mana penyelenggaranya itu adalah Microsoft dan merupakan sebuah sertifikasi yang sifatnya adalah vendor base atau dikelola atau dikeluarkan oleh Microsoft itu sendiri. Selanjutnya ada profesi yang kedua, yakni Information Security Analyst. Sertifikasi yang pertama yang ada ini adalah Security Plus yang diselenggarakan oleh CompTIA dengan sifatnya adalah neutral vendor base. Ada sertifikasi kedua yakni Certificate in Risk and Information System Control dengan penyelenggara adalah ISACA dan keterangannya merupakan neutral vendor base. Sertifikasi yang ketiga yakni Certificate Ethical Hacker atau CEH, yakni diselenggarakan oleh Edge Council dengan sifatnya adalah neutral vendor base. Nah, selanjutnya kita akan ke profesi yang ketiga, yakni Application and Software Developer. Adapun sertifikasinya, yang pertama ini Software Engineer Master Certification dengan penyelenggara adalah EAA Computer Society dengan keterangan neutral vendor base. Yang kedua ada Programming in C+ Certification dengan penyelenggara yakni Microsoft itu sendiri dan sifatnya adalah vendor base. Dan yang ketiga ada Certificate Scrum Master atau CSUM dengan penyelenggara itu sendiri adalah Scrum Alliance dan keterangannya adalah atau sifatnya adalah neutral vendor base. Dan profesi yang keempat yakni IT Information Library Foundation Certification atau ITIL. Ini profesinya adalah sistem analis dengan penyelenggaranya adalah Zavata dengan sifat neutral vendor base. Sertifikasi yang ketiga dari profesi sistem analis ini adalah CCNP, Service Provider Operation, dengan penyelenggara adalah Cisco, dan sifatnya adalah vendor base. Dan terakhir, pada sistem analis ini ada sertifikasi dari Information Technology Profesional, dengan penyelenggara adalah AICPA, dan sifatnya adalah netral vendor base. Nah, selanjutnya profesi kelima akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Arta tadi. Jadi profesi selanjutnya adalah bisnis analis, yang dimana sertifikasi pertama yaitu ACBA atau IABA Entry Certificate in Business Analyst, yang dimana penyelenggaranya adalah IABA atau International Institute of Business Analyst, yang keterangannya adalah vendor netral. Yang kedua ada CFLBA atau Certificate Foundation Level Business Analyst. Penyelenggaranya adalah International Qualification Board for Business Analyst atau IQBBA dengan keterangan vendor netral. Profesi selanjutnya adalah Information System Auditor dengan nama sertifikasi CISA atau Certificate Information System Auditor, yang dimana penyelenggaranya adalah ISACA dan vendornya netral. Profesi selanjutnya Information System Project Manager dengan sertifikasi pertama yaitu ICT Project Manager, penyelenggaranya adalah LPS TIC Indonesia dengan keterangan vendor netral. Yang kedua dari Information System Project Manager adalah sertifikasi Training ICT Project Manager yang dimana penyelenggaranya adalah HSP Academy dengan vendor netral. Profesi selanjutnya yaitu Enterprise Research Planning Analyst, yang dimana nama sertifikasi pertama adalah ICBA atau IIBA Entry Certificate in Business Analyst, yang dimana penyelenggaranya adalah IIBA atau International Institute of Business Analyst dengan keterangan vendor netral. Kemudian sertifikasi kedua ada CFLBA, Certificate Foundation Level Business Analyst, yang dimana penyelenggaranya adalah International Qualification Board for Business Analyst atau IQBBA, dengan keterangan vendor netral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai sertifikasi pada beberapa profesi yang ada yang relate dengan sistem informasi. Yang berikutnya yaitu data analis, yaitu sertifikasinya dapat berupa IBM Data Analyst Professional Certificate dan Google Data Analytics Certificate yang penyelenggaranya yaitu IBM Certification dan Google. Sertifikasi ini berasal dari vendor neutral dan vendor base. Kemudian data arsitek yaitu IBM Certified Data Architect Big Data, di mana penyelenggaranya itu IBM Certification dengan keterangan yaitu vendor neutral. Kemudian Information Technology Planning Analyst. Nama sertifikasinya yaitu Certified Information Technology Professional. Penyelenggaranya yaitu IECPA dengan vendor neutral. Kemudian berikutnya yaitu Enterprise Architect dengan nama sertifikasi yaitu berdasarkan tingkatan levelnya yang diselenggarakan oleh The Zachman Certificate sebagai vendor netral. Nah, pada level 1, nama sertifikasinya yaitu Enterprise Architect Associate Certification, level 2 Enterprise Architect Practitioner Certification, level 3 Enterprise Architect Professional Certification, dan level 4 Enterprise Architect Educator Certification. Untuk profesi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk profesi Service Desk Analyst dengan sertifikasi Google IT Support yang diselenggarakan oleh Google dengan sifat vendor base. Selanjutnya ada Information System Advisor atau konsultan dengan sertifikasi Microsoft Certified IT Specialist atau MCIST dengan penyelenggara Microsoft dengan sifat vendor base. Selanjutnya profesi Information Officer dengan nama sertifikasi Information Officer dengan penyelenggara Inex Indo Jogja yang sifatnya vendor netral, dan yang terakhir ada UI UX Designer yang diselenggarakan oleh Binar Bootcamp UI UX Research and Design. Penyelenggaranya adalah Binar Academy dengan sifat vendor netral. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, nah itu dia materi kita yang terakhir. Jadi sudah dijelaskan dari kelompok kami terkait tengah semester yang diberikan dari mata kuliah
etika profesi dan bisnis SCTI sudah mencakup tentang profesi yang relate dengan sistem informasi, lengkap dengan deskripsi, keterangan dari sertifikasi, skill yang harus dimiliki, serta sifat-sifat dari sertifikasi itu sendiri. Nah, mungkin itu saja pemaparan terkait UTS kita pada hari ini. Dan kami memohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan salah dalam pemaparan materi atau kekeliruan lainnya yang kami lakukan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.